Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zawat Alamsyah dengan NIM 2110701. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar etika profesi yang berjudul Etika Profesi dan Budaya Hukum. Yang pertama, pendahuluan. Etika profesi dan budaya hukum memainkan peran kunci dalam membentuk karakter dan integritas kita sebagai individu dan juga mengatur hubungan kita dalam masyarakat, baik sebagai profesional di berbagai bidang atau sebagai warga yang taat hukum. Etika profesi dan budaya hukum sebagai landasan penting untuk membangun fondasi yang kokoh bagi kehidupan bermasyarakat yang adil dan berkeadilan. Definisi etika profesi dan budaya hukum. Yang pertama, etika profesi mengacu pada seperangkat prinsip, nilai, dan standar moral yang mengatur perilaku. Etika profesi menetapkan pedoman yang mengarahkan para profesional untuk bertindak dengan integritas, bertanggung jawab, jujur, dan memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, budaya hukum merusak pada kumpulan norma, nilai, dan keyakinan yang ada dalam suatu masyarakat terkait hukum dan keadilan. Budaya hukum mencerminkan nilai-nilai yang diterima dan dijunjung tinggi dalam suatu masyarakat terkait sistem hukum yang berlaku di negara atau wilayah tersebut. Etika profesi. Prinsip etika profesi dan hukum. Yang pertama, integritas. Yang kedua, kompetensi. Yang ketiga, privasi dan kerahasiaan. Yang keempat, keadilan. Yang kelima, kepentingan klien atau pasien. Yang keenam, tanggung jawab profesional. Untuk prinsip hukum, yang pertama, legalitas. Yang dua, kesetaraan di mata hukum. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, kepastian hukum. Yang kelima, kepatuhan. Yang keenam, kebebasan dan hak asasi manusia. Etika profesi dalam hukum. Yang pertama, independensi dan netralitas. Praktisi hukum diharap untuk menjaga independensi dan netralitas dalam memberikan layanan hukum. Yang kedua, kerahasiaan. Menuntut para praktisi menjaga kerahasiaan informasi klien. Yang ketiga, kejujuran dan integritas. Diharapkan berperilaku dengan integritas tinggi dan kejujuran dalam hubungan mereka dengan klien, rekan kerja, pengadilan, dan masyarakat secara umum. Yang keempat, kompetensi profesional. Menerapkan pentingnya para praktisi memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Yang kelima, keadilan dan kesetaraan. Diharapkan mempromosikan keadilan dan kesetaraan dalam sistem hukum. Yang keenam, profesionalisme. Menghentikan praktisi untuk menjaga standar profesionalisme tinggi mereka dengan klien, rekan kerja, dan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi budaya hukum. Yang pertama, sejarah. Hukum dipengaruhi oleh sistem hukum kolonial yang diberlakukan oleh kekuatan kolonial, peristiwa sejarah yang signifikan, atau tradisi hukum yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua, ada agama. Nilai-nilai, etika, dan keyakinan agama mempengaruhi cara orang memandang hukum, moralitas, dan tata tertib sosial. Yang ketiga, tradisi dan nilai-nilai sosial. Cara orang berinteraksi dan nilai-nilai yang dihormati dan pandangan mereka terhadap kewajiban sosial mempengaruhi pengembangan dan penerapan hukum dalam masyarakat. Yang keempat, sistem politik. Struktur politik, sistem pemerintahan, dan kebijakan publik mempengaruhi pengaturan hukum dan cara hukum diterapkan dalam masyarakat. Yang kelima, pengaruh global. Pengaruh luar seperti perubahan ekonomi, teknologi, dan hubungan internasional dapat membawa perubahan dalam sistem hukum dan nilai-nilai hukum dalam suatu masyarakat. Yang keenam, perkembangan hukum. Prinsip-prinsip hukum internasional yang diterima secara global dapat mempengaruhi perkembangan hukum dan budaya hukum dalam suatu masyarakat. Dampak positif dari praktik etika profesi dan budaya hukum yang baik. Yang pertama, kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap sistem hukum dan praktisi hukum. Yang kedua,
Stabilitas dan keteraturan sosial dapat memastikan penerapan hukum yang konsisten dan dapat dipercaya. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi. Yang keempat, keadilan sosial dan kesetaraan dapat berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memperjuangkan hak-hak yang setara. Dampak negatif jika praktik etika profesi dan budaya hukum diabaikan. Yang pertama, kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan praktisi hukum. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan oleh praktisi hukum dan diskriminasi ketidakadilan atau pelanggaran HAM. Yang ketiga, kesenjangan sosial kepada masyarakat yang rentan, kelompok minoritas dapat menjadi korban ketidakadilan. Yang keempat, penerapan hukum yang tidak efektif mengakibatkan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.